Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia kelas 12 MIPA. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sifat kualitatif larutan elektrolit. Tujuan pembelajaran diharapkan nanti setelah kita belajar tentang sifat kualitatif larutan elektrolit, nanti Anda diharapkan dapat menganalisis perbedaan sifat kualitatif larutan non-elektrolit dan sifat kualitatif larutan elektrolit. Diharapkan kalian dapat memahami sifat kualitatif larutan elektrolit. Dan yang berikutnya dapat membedakan sifat kualitatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Apa itu sifat kualitatif larutan elektrolit? Nah, kita harus tahu dulu tentang larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Ini dibahas pada kelas 10. Larutan elektrolit memiliki sifat kualitatif yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Mengapa demikian? Karena nilai sifat kualitatif larutan bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, dan pada larutan elektrolit memiliki jumlah ion yang lebih banyak. Nah, ini. Perbandingan harga sifat kualitatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit dinamakan dengan faktor Van Hoff dan dilambangkan dengan huruf I kecil. Ini faktor Van Hoff itu dapat dicari dengan persamaan 1 ditambah N-1 dikali alfa. N itu adalah jumlah ion, sementara alfa adalah derajat ionisasi. Pada larutan elektrolit, nilai sifat kualitatif menjadi, jadi semuanya sifat kualitatif larutan elektrolit itu dapat dicari dari persamaan sifat kualitatif larutan non-elektrolit dikalikan dengan I. Jadi semuanya dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya atau I-nya. Delta P berubah menjadi delta P XT dikalikan P0 dikalikan I. Delta TB M kali Kp dikalikan I. Delta TF M kali Kf kali I. Pi itu M RT dikalikan dengan I. Jadi semuanya sifat kualitatif larutan yang 4 itu dikalikan dengan faktor Van Hoff atau dikalikan dengan I. Contoh soalnya, misalnya fraksi mol NaOH, NaOH ini elektrolit kuat ya, dalam air adalah 0,3, fraksi molnya 0,3. Tekanan uap air pada suhu 20 derajat Celcius adalah 17,5 jika NaOH terionisasi sempurna. Nah, ini. Berapakah penurunan tekanan uap larutan pada suhu tersebut? Nah, soal kita rangkum di sini. 0,3 ini adalah fraksi mol NaOH, jadi fraksi mol zat terlarutnya adalah 0,3. Sementara P0-nya adalah 17,5 pada suhu 20 derajat Celcius. Ditanyakan penurunan tekanan uap larutannya. Nah, ini. Rumusnya sama, hanya dikalikan dengan faktor I. Delta P atau penurunan tekanan uap itu nilainya XT dikalikan P0 dikalikan I, karena I ini muncul karena ada elektrolit ya. Di sini adalah NaOH elektrolit kuat. Nah, XT-nya 0,3, P0-nya adalah 17,5, I dicari dengan rumus 1 plus N-1 kali alfa. 1 tetap 1 di sini. N adalah jumlah ion dari NaOH. NaOH itu punya ion 2, yaitu Na plus dan OH minus, kation dan anion. Jumlahnya adalah 2, Na1 dan OH-nya 1, sehingga 2 dikurangi 1 dikalikan alfanya 1. Karena terionisasi sempurna, maka nilai alfanya 1. Kalau ion dari elektrolit lemah itu nilainya antara 0 dan 1. Jadi karena ini terionisasi sempurna, maka alfanya 1. Nah, 2 dikurangi 1 itu 1, 1 kali 1 itu 1, 1 tambah 1 nilainya 2. 2 dikalikan dengan 5,25 adalah 10,5 mm Hg. Nah, jadi penurunan tekanan uap larutannya sebesar 10,5. Ini contoh soal yang kedua. Ini berkaitan dengan kenaikan titik didih. Jika C3COH asam asetat ya, 30 gram dilarutkan dalam air 500 gram, derajat ionisasi asam asetat adalah 0,5, tentukan kenaikan titik didih larutan jika Kp airnya 0,52 derajat Celcius kg per mol. Data soal kita rangkum. Massa asam asetat itu 30 gram, MR-nya ada 60, alfa dari C3COH 0,5. Ini derajat ionisasi 0,5. Nah, massa airnya berapa? 500 gram. Ditanyakan delta TB.
Kita menggunakan persamaan ini delta P M kali Kp kali I, M nya dijabarkan gram per mr kali 1000 per P. Nah, gramnya adalah 30, ini 30 gram, mr nya 60, 1000 rumusnya 1000 ya, P nya 500 gram dari sini, air 50 gram, 500 gram di sini. Nah, Kp nya 0,52, nah, I nya 1 plus 2 dikurangi 1 dikali 0,5. Nah, 1 memang rumusnya 1 ya, 2 itu asam asetat, berarti dari H plus dan CH3 COO minus ya, jumlah ionnya 2 dikurangi 1 itu 1 dikali setengah adalah setengah tambah 1 itu 1,5. Nah, dikalikan dengan ini 0,52 sehingga ketemunya adalah 0,78 derajat Celcius. Jadi ada kenaikan sekitar ini 0,78 derajat Celcius. Jadi kenaikan titik di larutan tersebut adalah 0,78 derajat Celcius. Jika ditanyakan titik didih larutannya berapa, ya berarti 100,78 derajat Celcius. Berikutnya adalah latihan soal. Silakan, ini ada soal tentang penurunan tekanan uap untuk semuanya berkaitan dengan larutan elektrolit ya, larutan elektrolit baik lemah maupun kuat. Ini ada 2 soal tentang tekanan uap, ada 2 soal tentang tentang titik didih, lalu ada 2 soal tentang peluruhan titik beku, dan 2 soal tentang tekanan osmotik, semuanya tentang larutan elektrolit baik lemah maupun kuat. Bisa kalian kerjakan untuk dapat lebih memahami tentang sifat kualitatif larutan elektrolit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.